Liga Akbar akan hadiri sidang Peggy Setiawan bakal bicara beda dengan BAP. Liga Akbar, satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, akan memberikan keterangan jujur pada sidang pra-peradilan hari ketiga di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Keterangan jujur itu akan berbeda dengan yang tercantum di berita acara pemeriksaan, BAP, pada 2016. Saya di persidangan pra-peradilan nanti akan memberikan keterangan bahwa saya tidak kenal dengan Peggy Setiawan dan yang sebenar-benarnya kalau saya tidak ada di lokasi kejadian, serta tidak tahu sama sekali, ujar Liga Akbar saat ditemui di kantor pengacaranya di Cirebon sebelum keberangkatannya ke Bandung, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Liga menjelaskan, keterangan yang akan disampaikannya nanti akan berbeda dengan BAP yang telah ia cabut. Kalau di BAP 2016, saya ngomong ada di lokasi soal adanya pelemparan batu dan pengejaran. Padahal kenyataannya tidak dan tidak tahu kronologinya, ucapnya. Menurut Liga, ia telah mempersiapkan diri dengan mengingat pesan dari kuasa hukumnya agar memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang ia ketahui. Motivasi Liga untuk hadir di sidang pra-peradilan adalah untuk mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Jadi saya akan mengatakan yang sejujur-jujurnya, katanya. Warga berdiri di depan banner atau spanduk yang dipasang sahabat Peggy bergambar foto Peggy Setiawan dan bertuliskan warga berdiri di depan banner atau spanduk yang dipasang sahabat Peggy bergambar foto Peggy Setiawan dan bertuliskan, bebaskan Peggy Setiawan, yang sudah dipenuhi tanda tangan bentuk dukungan saat persidangan perdana pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Jalan LLRE Marta Dinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Tribun Jabar, Gani Kurniawan. Lebih lanjut, Liga menyatakan kesiapan dirinya untuk dimintai sumpah di persidangan. Sidang pra-peradilan ini menjadi salah satu titik penting dalam upaya mencari keadilan bagi Peggy yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Sekilas kasus Vina Cirebon merupakan peristiwa berdarah yang menimpa Vina, 16, dan kekasihnya, Eki, pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat ditemukan, Vina masih hidup, sedangkan Eki sudah meninggal. Awalnya, kasus ini dikategorikan sebagai kecelakaan tunggal. Namun, berdasarkan penyelidikan lebih lanjut, Vina dan Eki merupakan korban penganiayaan yang dilakukan geng motor. Vina bahkan menjadi korban ruda paksa bergilir. Polisi kemudian menangkap 8 terduga pelaku. Mereka dijebloskan ke penjara, 7 orang dengan hukuman seumur hidup, sedangkan 1 lainnya dihukum 8 tahun. Kisah tragis Vina kemudian difilmkan dengan judul Vina, Sebelum 7 Hari. Film ini kemudian membuat Polda Jabar melanjutkan pengejaran kepada 3 buron. Mereka adalah Peggy, Andi, dan Dani. Peggy ditangkap di Kopo, Bandung, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan disebut sebagai otak utama kejahatan. Pada saat yang sama, Polda Jabar menghapus nama Andi dan Dani karena hanya disebut berdasarkan pengakuan. Liga Akbar, satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, akan memberikan keterangan jujur pada sidang pra-peradilan hari ketiga di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu, 3 Juli 2024. Keterangan jujur itu akan berbeda dengan yang tercantum di berita acara pemeriksaan, BAP, pada 2016. Saya di persidangan pra-peradilan nanti akan memberikan keterangan bahwa saya tidak kenal dengan Peggy Setiawan dan yang sebenar-benarnya kalau saya tidak ada di lokasi kejadian, serta tidak tahu sama sekali, ujar Liga Akbar saat ditemui di kantor pengacaranya di Cirebon sebelum keberangkatannya ke Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Liga menjelaskan, keterangan yang akan disampaikannya nanti akan berbeda dengan BAP yang telah ia cabut. Kalau di BAP 2016, saya ngomong ada di lokasi soal adanya pelemparan batu dan pengejaran. Padahal kenyataannya tidak dan tidak tahu kronologinya, ucapnya.
Menurut Liga, ia telah mempersiapkan diri dengan mengingat pesan dari kuasa hukumnya agar memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang ia ketahui. Motivasi Liga untuk hadir di sidang pra-peradilan adalah untuk mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Lebih lanjut, Liga menyatakan kesiapan dirinya untuk dimintai sumpah di persidangan. Sidang pra-peradilan ini menjadi salah satu titik penting dalam upaya mencari keadilan bagi Peggy yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Teman dekat Eki, Liga Akbar, dihadirkan dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Rabu 3 Juli 2024. Selain Liga Akbar, ada juga beberapa saksi lain yang dihadirkan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Keterangan beberapa saksi akan menguatkan dugaan Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudi Alamsyah, mengatakan pihaknya telah menyiapkan bukti-bukti dan saksi fakta, serta ahli untuk persidangan di hari ketiga. Ia juga menegaskan pentingnya keterangan Liga Akbar. Yudia juga sempat menyinggung keterangan Liga Akbar yang sebelumnya dicabut. Selain Liga Akbar, ada 8 saksi lainnya yang juga dihadirkan tim kuasa hukum dalam sidang pra-peradilan. Namun, belum dapat dipastikan nama-nama dari saksi tersebut. Tim kuasa hukum Peggy berharap keterangan dari Liga Akbar dan saksi-saksi lainnya dapat membuktikan bahwa Peggy tidak berada di Cirebon saat kejadian. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP